Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu, semua yang menjadi tanggung jawabmu dari jilatan api neraka. Jadi kita ini semua mempunyai kewajiban. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwis. Orang yang sudah meninggal di alam barzahnya itu taubahnya seperti orang yang timbul tenggelam di lautan menunggu doa dari sanak saudaranya yang masih hidup. Yang sama-sama kita hormati para panitia penyuluh agama Islam non PNS ataupun yang PNS di Kecamatan Bilahulu sebagai pembimbing pelaksanaan Bilal Mayit dan guru mengaji pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ini juga menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diizinkan kita bertemu di tempat yang baik, di majelis yang baik, kita mengkaji yang baik-baik pula. Mudah-mudahan nanti kita ini semua ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada praktek, ada sekelumit teori yang ingin disampaikan. Sebenarnya penyampaian teori ini nanti bukan berarti kami ini yang paling menguasai, tetapi hanya kebetulan diamanahkan kepada kami tentang talqin mayit sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal tak talqin lagi, apa fardu kifayah lagi dilaksanakan kepada dia. Talqin ini semacam mengajari atau membimbing orang yang sedang sakaratul maut. Bahkan penyuluh PNS ini di Kabupaten Labuan Batu sudah mengadakan program pembimbingan syahadat pada yang sakaratul maut. Iya Pak Samsudin ya, di rumah sakit umum. Nah, jadi udah ada spesialis, mereka datang ke tempat orang yang hendak meninggal dunia. Mereka di sana mengajari atau mentalkin orang yang sedang sakit di rumah sakit umum. Sudah ada petugasnya. Jadi alhamdulillah orang-orang kita, orang Islam yang hendak sakaratul maut itu di rumah sakit umum sudah ada pembimbingnya pada waktu sakaratul mautnya. Ini untung yang sangat besar kepada kita umat Islam. Habis nanti orang itu membimbing orang yang mau meninggal, orang itunya lagi kita bimbing. Enggak masalah, itu kan masih bimbingan semua ini. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah semua. Amin. Ujungnya itunya husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kematian. Kematian ini tak bisa kita hindar daripadanya.
Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh, pasti maut itu pasti akan datang. Ada satu riwayat menjelaskan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Sulaiman berada di tengah-tengah kaumnya, datanglah tamu masuk. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman. Waalaikumsalam. Tamu ini tadi duduk. Ternyata tamu ini, kalau dia orangnya musafir, orang yang sedang berjalan jauh, pasti rambutnya berdebu dan pasti jubahnya kusut. Tapi tidak ada tanda-tanda musafir. Kalau dia tidak orang musafir, berarti dia orang di situ. Tapi orang tak ada yang kenal. Bingung nih jamaah. Kebetulan tamu ini tadi tak lama duduk di majelis tuh, dia tetap cepat berangkat. Tidak berapa lama permisi dia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya permisilah. Berangkat tadi tamu tuh. Orang jamaah tak ada kenal, tapi dia bukan orang yang musafir dalam perjalanan jauh. Orang yang ada di sekitar Nabi Sulaiman ini heranlah, tanya kepada Nabi Allah Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, itu tadi yang datang siapa? Kalau dia musafir tak ada tanda musafir. Kalau dia orang sini tak ada kita yang kenal. Heran, tentu heran. Siapa dia ya Nabi Allah Sulaiman? Nabi Sulaiman menjawab, dia itu adalah malaikat Israel. Hati-hati, dia itu tak mau pergi dari satu tempat sebelum dia ambil yang dia mau. Ini biasanya dia itu mengambil orang yang dia tengoki aja. Siapa tadi yang ditengokinya mulai pertama? Hati-hati. Terkejut yang di samping Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya tadi mulai dia dari masuk sampai dia pergi, saya yang dilihatin. Hati-hati. Ini perspektifnya dengan maut. Setelah bubar selesai acara, maka ini tadi mengadulah kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, kalau begitu, seperti apa yang kau ucapkan tadi saya yang akan diambil oleh Israel tuh, minta tolong saya dulu, selamatkan saya. Maksudnya, tolong dulu terbangkan saya ke seberang samudra sana. Kau kan orang yang bisa mengatur angin. Perintahkan dulu anginmu untuk membawa saya. Diperintahkan Sulaiman lah, terbangkan dia dulu ke seberang samudra. Diterbangkan angin, putar-putar, main angin lah. Sampai di seberang samudra turun dia. Begitu dia turun, belum lagi satu langkah dia turun, ternyata orang yang di majelis taklim tadi menunggu. Ayo, mau kemana? Saya tadi yang ada di tempat Nabi Sulaiman. Saya cepat-cepat meninggalkan majelis karena karena Allah menakdirkanmu mautmu di sini. Makanya tadi saya cepat keluar. Ternyata kau datang kemari. Pas. Ini maknanya apa? Maut itu kemanapun kita pasti datang. Tidak ada ini yang nggak sepakat maut itu pasti datang. Nggak ada. Semua manusia, baik yang punya keyakinan, baik yang punya agama atau tak punya agama, kalau maut ini pasti dia yakin datang. Kenapa? Karena memang terbukti. Bapak tuh masih sehat pagi hari, Pak, udah jam 10 out. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup itu pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang maut itu, tak ada yang dapat menundanya walaupun sedetik, dan tak ada yang dapat mempercepatnya walaupun sedetik. Ini urusan Allah.
Tapi kita tidak boleh terlalu takut kepada mati. Walaupun kita tak boleh terlalu berani. Kadang terlalu berani mati, diambil tali, gantung diri dia, berangkat dia ke belakang, gantung diri dia di pohon cabai, tak mati. Setengah mati jadinya. Ini. Jadi hati-hati. Maka Nabi mengatakan apa? Kafabil mauti wa ijoh. Cukup dengan mengingat mati itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Orang yang ingat mati, Pak, dengan orang yang tak ingat mati beda. Jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya saja beda. Orang yang ingat mati, kalau dia kaya, pasti dia dermawan. Apa yang mau disombongkan, apa yang mau dipelitkan, semua kan mati. Kalau dia pejabat, ingat mati, tawadu. Tapi kalau dia tidak ingat mati, kaya, pelitnya 17 setan. Nauzubillah. Coba tengok orang kaya yang enggak ingat mati. Kalau pejabat yang tidak ingat mati, sombong, angkuh. Makanya tengok-tengok pejabat kita, calon pejabat, kalau ada yang sombong, jangan pilih. Jangan pilih. Siapa pejabat yang sombong? Fir'aun. Jadi kalau pejabat yang sombong itu semua anggota-anggota Fir'aun itu, jangan pilih. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalatin habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi rasa sombong. Tak masuk surga kita. Kalau kita mau mati, tinggalkan sombong. Jangan sombong. Jangankan di dunia, di surga diusir orang sombong. Diusir. Apa penyakit iblis pertama di surga? Sombong. Makanya dia diusir. Kalau orang yang di surga saja sombong diusir, apalagi kita yang mau masuk surga sombong? Tak jadi. Cancel. Waktunya 5 menit lagi. Telah. Seperti iklan di TV saja rasaku ini. Kayak di TV One kita ini, Bu. Main-main iklan. Jadi itu. Di sorga saja diusir orang sombong. Apalagi di dunia. Apa sombong iblis? Sikitnya, sebenarnya enggak pala dihitung sombong nih. Apa sombongnya? Tak mau sujud kepada Adam. Tak mau sujud kepada Adam. Cuma itu sombongnya iblis. Ketika datang perintah Allah tuh, "Hei iblis, sujud kau kepada Adam." Sujud di sini bukan berarti sujud dalam makna ibadah. Sujud di sini maknanya adalah lihtiraman untuk memuliakan Adam. Itu sajanya. Tapi iblis tak mau. Apa kata iblis? Ya Allah, saya tak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Wa ma khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau ciptakan saya dari api? Adam kan dari tanah. Saya kan lebih mulia dari Adam. Itu saja kesombongan iblis. Tapi kalau manusia sombong siapa? Siapa manusia sombong? Fir'aun. Manusia sombong itu Fir'aun. Apa kesombongan Fir'aun? Apa kata Fir'aun di kota Mesir? Ya hai rakyat Mesir, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi. Dia hilangkan Tuhan. Dia kudeta Tuhan. Sedangkan iblis begitu sombong, cuma dia tak mau sujud kepada Adam, tetapi dia tetap akui Allah sebagai pencipta. Engkau ciptakan saya dari tanah dan Adam dari tanah. Cuma itu kesombongan iblis, tapi dia tetap mengakui Allah sebagai pencipta. Manusia sombong, dia hilangkan Tuhan. Jadi bibit-bibit sombong itu sebenarnya lebih besar di dalam diri manusia. Ini tentang kematian. Jangan bawa sombong kalau mati. Tinggalkan dunia. Apa sombong tuh, Bu? Sikit aja nya. Merasa diri lebih dari orang lah. Itu aja sombong. Kalau saya lihat sandal yang paling cantik di pelatihan itu sandal saya, yang lain semua monja, rombengan semua. Ini saja pun udah sombong. Ini pun sudah kena penyakit sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi ini tentang kematian. Kemudian mentalkinkan mayit
mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Siapa yang kita harapkan ini, Bu? Siapa yang kita harapkan mengajari dan membimbing kita ketika sakaratul maut? Adalah anak kita. Anak kita yang kita harapkan membimbing kita. Ya, masih ingat dulu ayah mengajarkan tayamum. Sekarang tidak lagi pakai air ya. Salat Jumat ya, berdoalah ya. Kau sudah sakaratul maut di ruang ICU, udah menetes air mata. Datang anakmu berbisik ke telingamu yang sebelah kanan, la ilaha illallah. Bersyukur engkau masih ada anak yang mengingatkanmu. Tapi itu pun tak kau dapatkan, karena anak tak pernah kau didik agama, istri tak pernah kau tunjuk ajar. Akhirnya mereka heboh, sibuk. Apa yang mereka sibukkan dan apa yang mereka bisikkan, kapan orang ini mati meninggalkan warisan yang banyak. Penderitaan di atas penderitaan. Hari itu kau mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena tidak ada satupun yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Karena dulu saat anakmu lahir pun kau tak membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena kau tak peduli kalimat apa yang pertama kali dia dengar. Akhirnya ruhmu dicabutkan malaikat maut, dibawa ruh ini ke tempat yang baik-baik namanya Iliyin, yang jahat-jahat namanya Sijin. Jadi mudah-mudahan, ini sebenarnya banyak lagi, baru satu poin ini yang tersampaikan. Tapi karena memang waktu yang membatasi kita, seperti debat calon bupati rasa saya ini. Sayalah seolah-olah saya rasa ini nomor 3. Inilah saya rasa saya ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin pelatihan Bilal Maid, apapun nanti yang kita dapat di sini, ini semuanya menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, tidak saya perpanjang lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.